Oke, Assalamualaikum. Ustazah, namanya Ustazah Vita. Nama saya Ustazah Iis. Nama saya Pak Edi. Perkenalkan, nama saya Ustazah Dian. Saya Ustazah Emi Setiawati. Perkenalkan, saya Septi Dwi Haryanti, akrab dipanggil Ustazah Septi, wali kelas 3 SDIT Bina Anak Soleh, Yogyakarta. Tentu ada perbedaan ketika waktu kondisi normal dengan kondisi COVID sekarang. Bedanya jelas kalau di Ramadan tahun ini, di masa pandemi ini, kegiatan ini lebih terbatas. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kegiatannya itu banyak dan itu dilakukan secara langsung. Waktu kita kondisi normal, kita ada safar itikaf ke masjid yang biasanya yang kita kunjungi ini ada di UGM, UNY, dan lain sebagainya. Juga ada berbagi dengan anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Selain itu, mereka juga berkesempatan untuk berkunjung ke ulama, berkunjung ke para pemimpin, seperti berkunjung ke Wali Kota Yogyakarta. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu saat Ramadan tahun-tahun sebelumnya itu adalah kegiatan Pokemon atau Pondok Oke Ramadan. Nah, di dalam kegiatan Pokemon itu, anak-anak nanti menginap di sekolah dan di malam harinya itu ada KBM astronomi, kemudian ada pesta kembang api, pentas, dan lain-lain. Nah, di 2 tahun ini itu ada juga kegiatannya, tapi kita kemas dengan cara yang berbeda gitu. Jadi sekolah itu mengupayai bagaimana anak-anak tetap bisa belajar, tetap bisa melakukan kegiatan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak berkunjung ulamanya melalui virtual ya, melalui virtual yang kemarin itu yang sudah dilaksanakan ya bersama para ulama kita, calon ulama kita, yaitu dari Mesir dan dari Madinah. KBM astronomi juga ada, tapi secara online, jadi bisa anak-anak bisa bergabung dengan Zoom atau juga via YouTube. Sedih senangnya adanya COVID. Ya kalau dibilang senang ya sebenarnya enggak juga sih. Senangnya ini ketika di masa pandemi ini Ustazah lebih kreatif mengupayai bagaimana supaya kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan. Kita menjadi lebih berkembang, lebih inovasi tentunya, dan lebih melek terhadap teknologi. Nah, itu awal-awal COVID itu kan benar-benar langsung sekolah itu di-online kan ya, anak-anak belajar di rumah. Nah, itu Ustazah tuh berupaya bagaimana anak-anak bisa belajar di rumah terkontrol, kemudian sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah. Nah, terus jadi Ustazah membuat peraga, kemudian membuat video tutorial. Waktu lockdown itu kami benar-benar bingung mau mengemas kegiatan pembelajaran seperti apa. Nah, akhirnya dari pihak lembaga itu mengadakan pelatihan kepada ustadz-ustadzah. Karena kan Zoom ini hal yang baru ya bagi ustazah. Jadi sekolah itu mengadakan pelatihan Zoom supaya ustazah ini familiar dengan aplikasi tersebut sehingga ketika mengajar bisa lancar ketika online kayak gitu. Kemudian peraga sendiri diberikan kan supaya anak-anak itu bisa belajar lebih konkret gitu. Kalau ada peraganya itu kan anak-anak bisa membayangkan, tidak membayangkan tapi bisa langsung melakukan gitu, bisa praktek langsung. Ya awal-awal masih ustazah itu pada bingung ini gimana, tapi lama-kelamaan ya sampai saat ini sudah lancar lah intinya. Buat tutorial, ada mencuci, ada memasak ya, membuat sebuah bola-bola coklat, kemudian ada es buah, ada tutorial tentang ada bertamu dan sebagainya. Kita bikin tutorial, kita belajar ngedit video. Editor dadakan. Jadi kan dulu awalnya itu belum bisa ngedit, bisa, tapi belum selancar sekarang. Nah, karena ada pandemi ini, jadi secara gimana ya, secara
langsung ya, secara langsung dipaksa untuk bisa mengedit kayak gitu. Jadi video-video tutorial yang anak-anak tonton itu dari ustazah-ustazah yang mengedit. Di situ kita harus mengeluarkan ide-ide kreatif ustazah, kemudian ustazah juga bisa berekspresi supaya anak-anak juga menangkap itu tutorialnya cocok gitu. Karena di sekolah kita itu menerapkan learning by doing, malah mengupayakan bagaimana anak-anak itu bisa belajar ke objek langsung gitu. Nah, tapi kali ini ustazah yang datang ke sana, kemudian ustazah belajar bersama ahlinya. Nah, itu anak-anak melihat melalui YouTube ataupun Zoom. Dan di situ anak-anak juga bisa bertanya sehingga anak-anak ada interaksi langsung dengan para ahli. Seperti yang baru-baru beberapa waktu yang kami lakukan, adanya PKL virtual yang dilaksanakan di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Nah, ini semua dirancang untuk menjadikan pembelajaran bias pada masa pandemi itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Untuk sedihnya pastilah kita pasti sedih ya, ada COVID, anak-anak jadi belajar di rumah, tidak bertatap muka. Ada hal-hal yang menurut ustazah ini ada yang tertinggal, kebiasaan yang tertinggal. Anak-anak harusnya mereka akan dikenalkan dengan adab-adab ketika dalam perjalanan, di dalam bis, bertemu dengan orang yang lebih tua, kemudian mereka melihat objek bahkan memegangnya. Nah, kesulitan yang saya alami itu mungkin pada saat pengumpulan tugas, karena ketika KBM pandemi pun kita juga dituntut untuk melakukan penilaian. Nah, jadi kita juga kesulitan ketika harus mendapatkan hasil pekerjaan dari anak-anak. Awal COVID itu bulan Maret ya. Kemudian KBM offline itu mulai berjalan sekitar dua bulan setelahnya, sekitar bulan Juli. Nah, ini kenapa kami adakan offline, karena melihat perkembangan anak-anak, kondisi anak-anak di rumah yang ternyata tidak maksimal berkembangnya, dan ini juga dirasakan oleh banyak orang tua, sehingga atas kebijakan kita adakan offline, tentu dengan protokol kesehatan. Ya, dulu itu awalnya kita memberi penawaran, tapi bukan KBM sih, dulu namanya school visit. Jadi bagi orang tua yang menghendaki anaknya berkunjung ke sekolah itu dipersilahkan, awalnya seperti itu. Dan ini merupakan inspirasi dari Bunda Lili gitu ya. Kita buka 1 jam di sekolah dengan bergiliran, kelas 1 mulai dari jam 9 sampai jam 10, kelas 2 jam 10 sampai jam 11, kemudian bertahap kelas atas tentunya dengan prokes atau protokol kesehatan yang ketat. Kita ustazah mencontohkan ke anak-anak bagaimana kita melakukan protokol kesehatan seperti itu, sehingga ketika anak-anak melihat ustazah, oh ternyata ustazah menerapkan protokol kesehatan, terus anak-anak juga jadi terpacu ya, jadi oh iya aku memang harus pakai masker, aku memang harus jaga jarak dengan temanku, seperti itu. Dan di sekolah juga memberikan sayap, jadi kan kalau misalkan anak kelas bawah ini masih susah ya untuk menjaga jarak, sehingga anak-anak diberikan sayap yang cantik itu, jadi mereka bisa social distancing. Nah, itu ternyata kok banyak yang antusias. Nah, anak datang itu kita beri semacam materi pelajaran tapi dalam bentuk fun learning ya. Kita belajarnya itu sambil bermain. Dan di situ ustazah itu menyediakan peraga-peraga. Jadi anak-anak bisa melakukan percobaan, bisa belajar langsung bersama ustazah. Nah, hal ini juga didukung dari Dinas Pendidikan melalui pengawas yang berkunjung ke sekolah. Mereka mengatakan bahwa untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 6 sudah boleh berangkat ke sekolah dengan kegiatan ruang konsultasi belajar. Nah, anak kelas 1 diajarkan calistung, sementara kelas 6 persiapan untuk asesmen pendidikan daerah atau ujian nasional istilahnya.
Kemudian dari KBM school visit ini berkembang ya, banyak permintaan juga dari orang tua yang menghendaki kalau school visit ini tidak dilaksanakan selama 1 minggu sekali. Nah, dari yang awalnya seminggu 1 kali itu kemudian berkembang lagi menjadi seminggu 3 kali. Nah, itu bergantian. Jadi ada kelas bawah dan kelas atas itu masuk bergantian. Dari Bu Lili itu memberikan penawaran program belajar di masa COVID, dan ternyata itu banyak yang minat dan memasukkan putra-putrinya ke sekolah. Yang awalnya selang-seling Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, alhamdulillah kemudian berkembang lagi seiring dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Wali siswa banyak yang sudah beraktivitas seperti semula, banyak yang sudah bekerja, banyak yang harus kembali ke pasar, banyak juga yang harus kembali ke perusahaan dan juga ke kantor. Akhirnya mereka melalui surat permohonan akhirnya memasukkan putra-putrinya ke pembelajaran COVID bias. Dan alhamdulillah hasilnya cukup signifikan antara anak-anak yang tadinya school visit hanya selang-seling kemudian dilaksanakan dengan sering atau setiap hari. Nah, kami pun juga menjaga amanah dari wali siswa itu dengan mengupayakan yang sebaik mungkin. Dari pembagian ruangan yang kami menggunakan 2 tempat, STAIP dan juga SD Bias, kemudian protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dengan sayapnya, kemudian menghindari kerumunan di setiap kegiatan. Tentu saja KBM offline ini bagi kami semua, ustadzah dan bagi orang tua itu tetap membawa rasa was-was ya, karena ini dilaksanakan pada masa pandemi. Tetapi kami berikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mulai dari kedatangan anak-anak, harus cuci tangan, harus cek suhu, dicatat, itu tercatat jam kedatangannya, suhunya berapa, ya. Kemudian jika anak tersebut mendapatkan suhu yang tinggi, maka memang tidak diperkenankan dulu untuk mengikuti kegiatan offline. Di sekolah pembelajarannya juga small group ya, jadi satu kelas itu maksimal anak-anak 5 sampai 10 anak, kemudian kita belajarnya terpisah. Dan juga setiap hari setelah anak-anak pulang sekolah ada penyemprotan disinfektan di setiap area atau sudut di sekolah dan kelas. Dan setiap minggu ada petugas Satgas COVID yang selalu siap untuk menyemprot setiap area sekolah. Jadi insya Allah ini salah satu sebagian dari ikhtiar kami supaya memang kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan. Nah, itulah yang kita upayai sebaik mungkin sebagai sarana kita untuk menjaga amanah dari wali siswa bias semuanya. Kurang lebih 1 tahun kita berdampingan dengan pandemi ini, masih ada siswa dan wali siswa yang nyaman dengan kegiatan online. Mereka sama sekali belum pernah ke sekolah, bahkan visit school yang 1 minggu sekali saja belum pernah. Nah, tetapi kami menghormati semuanya itu dengan mengupayai kegiatan online yang tidak jauh pelayanannya, tidak jauh berbeda pelayanannya dengan KBM offline yang ada di Bias. Itu tetap kita ada Zoom selama ada 2 Zoom, jadi Zoom pertama 40 menit, Zoom kedua juga 40 menit, dan ada pembagian LKS untuk anak-anak tetap berkegiatan di rumah. Video call ini juga yang kita ada konfirmasi dengan orang tua untuk anak di video call. Video call ini ada mengaji, membaca Al-Quran, juga menghafal juz amma. Dan juga untuk orang tua yang memang belum berkesempatan untuk video call, kami meminta kepada orang tua untuk mengirimkan voice note, sehingga dari voice note ini kami bisa memantau perkembangan anak dari segi hafalan dan membaca huruf hijaiyahnya.
Untuk anak-anak yang belum datang ke sekolah, Ustazah berharap target-target sekolahnya bisa tercapai dengan pendampingan ayah dan bunda. Kemudian jika ada kesulitan, bisa konsultasi dengan Ustazah. Jadi bisa konsultasi belajar dengan Ustazah, apa yang dirasakan selama di rumah, pembelajaran apa yang sulit ya. Kemudian Ustazah akan memberikan pemahaman kembali, jadi anak-anak bisa lebih belajar lebih mantap di rumah. Pada akhirnya, Ustadzah berharap anak-anak bisa segera berangkat ke sekolah, belajar bersama teman-teman dan Ustadzah secara offline di sekolah. Di tengah pandemi yang belum tentu kapan berakhirnya. Kalau kesannya senang sih. Nah, banyak senangnya alhamdulillah daripada tahun-tahun sebelumnya. Senang, alhamdulillah. Ini lebih apa ya? Lebih bagus daripada yang Ramadan tahun 2020 kemarin. Kesannya seru, kemudian senang karena Ramadan tahun ini itu berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Karena kalau yang tahun 2020 kemarin itu semuanya serba tutorial. Lebih rileksnya karena tidak banyak tutorial. Jadi kita langsung belajar bersama anak-anak tanpa membuat tutorial yang rempong dan lain sebagainya. Tahun ini anak-anak sudah masuk kembali ke sekolah ya, mereka sudah mengikuti pesantren Ramadan. Nah, ini salah satu dari kemantapan orang tua untuk bersinergi dengan Ustazah supaya mereka pembelajaran yang selama ini di rumah itu bisa diasah kembali di sekolah dan bisa betul-betul mereka berprestasi gitu. Walaupun masa pandemi, mereka tetap semangat untuk belajar. Dan berharap semoga kedepannya memang semakin Allah mudahkan dan lancarkan semuanya. Amin. Yang paling utama, salah satu di antara yang membentuk karakter seseorang adalah bi'ah yang hasanah. Kenapa Rasul mengatakan buatlah bi'ah yang hasanah? Suasana yang baik, suasana agama, lingkungan agama, bahkan environment yang syarat dengan agama. Untuk itulah Yayasan Bina Anak Soleh membuat satu lingkungan yang agamis, di mana lingkungan yang educated, lingkungannya yang serba mengarahkan pada on the track. Bagaimana anak dari mulai hiasannya, dari mulai pola pergaulannya, dari mulai ustadz-ustadzah dalam menyapanya, bagaimana memelihara fitrah keberagaman. Untuk itulah apresiasi yang luar biasa kepada saudara-saudaraku, para ustadz dan asatidzah yang ada di BIAS untuk mendidik anak-anak dari titipan wali murid, wali siswa di BIAS untuk menghadirkan suasana lingkungan yang agamis untuk menjaga akidah, akhlak, dan amal soleh dan juga keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita dunia sampai akhir. Selamat bergabung di Yayasan Bina Anak Soleh. Selamat belajar di rumah. Selamat belajar di rumah. Selamat belajar di rumah. Semangat belajar di rumah. Selamat belajar di rumah. Belajar di rumah ya anak-anak. Tetap semangat ya anak-anak. Selamat belajar di rumah ya. Semangat belajar di rumah ya. Belajar di rumah ya. Tetap belajar di rumah ya anak-anak. Selamat belajar bersama ayah bunda. Semangat belajar di rumah. Belajar di rumah ya. Tetap sehat, tetap semangat. Semangat belajar di rumah. Selamat Lebaran dan semangat belajar di rumah. Selamat Lebaran, semangat belajar di rumah ya. Selamat Lebaran, semangat belajar di rumah.